pensiunan masuk ke sini dan sudah 2 periode. Beliau suara terbanyak di antara kami, sudah 2 orang. Ya, jadi kalau sehat-sehat tidak lama lagi akan masuk di kontrak yang ketiga. Karena sudah dikontrak oleh rakyat di legislatif itu sudah masuk ke tahun kedua. Sering kami katakan di sini bahwa kita yang duduk sekarang sisa 2 tahun lagi kurang lebih kontrak rakyat untuk kita. Kalau rakyat masih berkenan untuk memilih, berarti kita akan lanjut kontrak 5 tahun lagi. Tetapi kontrak ini menurut kami jangan kita sia-siakan, sehingga kami bekerja keras bagaimana supaya apa yang diinginkan oleh rakyat bisa tercapai pada saat kita duduk. Saya sendiri dari fraksi Nasdem, nama saya Ibu Evi Fana Robedato. Ya, sering dipanggil Ibu Evi karena jumlah kursinya terbanyak kedua. Nah, dalam arti kami yang duduk sebagai pimpinan, dan secara kebetulan saya juga yang menjadi wakil ketua 1, plus saya sebagai ketua DPD Partai Nasdem di Tanah Toraja dari tahun 2015. Jadi mudah-mudahan kita saling mendoakan, mudah-mudahan periode berikut kita bisa ketemu, atau paling tidak nantinya kami akan melakukan kunjungan. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Dan sebelum kita berdiskusi mungkin ada hal yang bisa disampaikan oleh Bapak Terandus Ganda Grante sekaligus sebagai ketua fraksi dan ketua komisi. Masuk lagi. Sebelum bicara Silakan. Baru saya mengatakan sebelum bicara silakan di. Ya. Silakan Pak. Di samping TV minum terutama saya secara pribadi dan anggota DPR pertama datang di Kabupaten Toraja. Banyak hal yang sudah diungkapkan oleh Ibu Positif tadi tentang nama di Kabupaten Toraja. Jadi kami sudah Toraja ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi potensi yang karena Toraja itu sebagai PAD kami di sini ya memang sangat kecil dibanding dengan negara-negara besar kayak PAD-nya. Jadi kami di Toraja ini APBD kami di Toraja ini cuma 2,3, 1,3. 1.300 ya, hampir ya. Saya kira kalau nyala karena banyak didukung oleh potensi alam, kalau kami di Toraja ini cuma dari sisi pendapatan daerah cuma mengandalkan dari pariwisata saja yang didukung oleh alat dan budaya Toraja. Dari sisi pendapatan retribusi banyak sosial yang tinggi. Itu yang dipungut melalui rakyat padatan, itu yang mendorong tentang PAD di Kabupaten Toraja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam undangan kita semua sehingga bisa bertemu dalam rangka kunjungan koordinasi dari DPRD Kabupaten Magelang ke kantor perwakilan Kabupaten Magelang. Yang pertama ketua kue wakil ketua 1 ketua DPD Partai Nasdem hormat ketua fraksi hormat rekan-rekan dari DPRD Kabupaten Magelang. Terima kasih. Kemarin
PKS sendiri dari fraksi PKB kemudian dari KIB Ya. dan ketiga itu ada Pak Nasruddin dari fraksi PKS, kemudian ada Pak Muhammad Nur dari Gerindra, dan ada Pak Mas Rifan Ramsen dari Partai Nasdem. Ya. Jadi kemudian juga kami ini dengan adanya rombongan ini ada yang kurang lebih 22 personil ini dari atas. Nah, jadi baik pertama-tama kami selaku ketua rombongan tentunya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada ketua beserta seluruh ketua yang menemani kita pada hari ini. Jadi tentunya dalam penyampaian ini kami juga sedikit memberikan gambaran umum bagaimana Donggala. Jadi Kabupaten Donggala adalah kabupaten tertua di seluruh Indonesia. Jadi sama dengan Poso tahun 1999. Jadi sudah melahirkan beberapa kabupaten itu, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sini, masuk kabupaten lainnya yang sudah bertimbul dan kemudian jumlah kecamatan terdiri dari 16 kecamatan, 158 desa, 9 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 5.000 dengan panjang pesisir kurang lebih 400 km terbentang dari Kabupaten Pasangkayu sampai perbatasan dengan Kabupaten Betul. Ya. Kemudian untuk di DPRD sendiri itu terdiri dari 30 kursi sama di sini. Kemudian ada 7 kursi dan 5 dapil. Nah, kebetulan pimpinan DPRD pertama itu dari PKS, Komisi 5 kursi. Kemudian disusul Nasdem 5 kursi, paket 1. Kemudian suara 1. Kemudian paket 2 dari Gerindra. Nah, 5 kursi juga. Kemudian disusul PKB 4 kursi, Golkar 4 kursi, PDIP 3 kursi. Kemudian ada juga fraksi yang satu ini, fraksi Satu Karya Nurani, gabungan dari Berkarya 1 kursi, Perindo 1 kursi, dan Hanura 1 kursi. Jadi ada 7 fraksi di Indonesia. Kemudian kalau tadi digambarkan bahwa untuk APBD Donggala itu sangat 1,2 lebih, ya hampir sama. Kemudian dengan PAD yang berkisar 60 sampai 90. Kalau dana yang ada melekat sekretariat DPRD sekitar 32 M. Satu sedikit. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian untuk potensi daerah yang ada di Kabupaten Donggala yang beragam juga, karena memang wilayahnya 4 dimensi. Jadi ada gunung, ada lembah, ada laut. Jadi makanya berbagai macam potensi yang ada di sana. Yang sekarang ini yang kami diumumkan itu adalah bagian C. Apalagi sudah menghadapi modal negara. Kebetulan Kabupaten Donggala juga ditunjuk menjadi kawasan strategis penyangga pangan nasional. Jadi setelah Dewan di sini kan kalau yang menjadi brandnya Tanah Toraja itu adalah wisata. Nah, wisata ini sudah menjadi bagian dari elaborasi dengan adat dan budayanya. Nah, jadi untuk mungkin pengantar awal kami juga mungkin ada teman-teman yang kami tanyakan amanat undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang pariwisata, kemudian dikeluarkan dalam peraturan pemerintah itu bahwa
setiap daerah yang mengembangkan pariwisata daerahnya wajib itu membuat yang namanya RIPDA, rencana induk pengembangan pariwisata daerah, yang merupakan juga tanggung jawab Anda lembaga eksekutif administratif. Jadi yang perlu kami informasi apakah karena Tuhan ini sudah ada RIPDA, tentang RIPDA yang dibedakan. Yang selanjutnya mungkin supaya untuk seperti itu mungkin ada tambahan dari teman-teman selain tidak ada yang Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi. Ibu Wakil Ketua Sahib, Nasib, dan saya hormati dari fraksi Golkar, yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Bogor serta OPD dari Desa Selat di Nomor 19. Saya sedikit menjelaskan tentang Donggala itu, bahwa Donggala ini mungkin kalau boleh dikata kabupaten yang aneh juga, karena diapit kalau seandainya mungkin dari Pantai Barat buat Palu, tapi kalau bisa di 5 kecamatan harus dari Palu, seperti itu ya. Jadi kan bentangan pantai dari ujung pantainya 400 km persegi dari Pantai Barat dan Pantai Timur Donggala itu berbatasan ke sana itu Sulawesi Barat. Di perbatasan itu adalah Kota Palu sendiri. Jadi orang dari Pantai Barat masuk ke Donggala itu harus lewat Sulawesi Palu. Seperti ini dari Donggala. Nah, kaitannya dengan masalah berbagai yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi tentang pariwisata itu sendiri, saya pun mau melihat untuk diperhatikan bagaimana sektor pengembangan dari kopi ini sendiri dan UMKM itu seperti apa gaweannya yang dilakukan oleh dari pihak pemerintah di Tanah Toraja. Apakah sudah munculnya? Karena kenapa? Orang Palu itu sukanya di warung. Donggala maupun sini itu lagi membumi. Warung semua. Itu tidak semua warung. Tapi yang paling yang peminatnya adalah kopi Toraja. Ini sangat luar biasa. Jadi mungkin seperti apa kiat-kiat dari Pemda ini dalam hal mengembangkan di sektor UMKM dengan sistem ekonomi kerakyatan tersebut. Salah satu mungkin itu benar dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat pimpinan anggota DPRD dan itu agak terlambat ya kayaknya. Sampai ini belum terus mereka gimana yang saya hormati dan sekretariat. Saya hanya mau tambahkan sebenarnya bahwa sesungguhnya Donggala itu punya PR berat hari ini sebagai salah satu kota penyangga IKN Kabupaten Negara Baru Penajam. Maka Donggala itu punya PR banyak. Salah satunya itu bicara sektor wisata saja. Wisata itu harus kita siapkan. Ini juga penting untuk kita pertarik bahwa sangat saya sadari Toraja ini potensi wisata dari dulu dan dielaborasi dengan budaya dan ini enak sekali kita berkurang karena memang jaraknya kurang lebih 12 jam dari Donggala bisa kita tembus ke sini. Nah, bagaimana cara kita mengelaborasi informasi wisata pelaksanaan adat dan budaya di sini. Mungkin ada jadwal-jadwal tertentu belum bisa kita karena memang kita yang berada di wilayah Sulawesi ini menjadi penyangga IKN. Selain itu, Donggala juga punya tanggung jawab besar bagaimana menyiapkan suplai baik itu ternak maupun sayur bahkan beras untuk
Ibu Kota Negara Baru. Dan ini suka tidak ada yang suka, pasti menjadi. Sudah undang-undang menyatakan demikian. Maka siapapun pemimpinnya ke depan 2024, maka wajib dia akan mengikuti. Nah di Toraja sendiri saya lihat ada beberapa hal yang bisa kita koneksikan harusnya. Ini komunitas kopi Toraja itu sudah booming kemana-mana. Ya, bahkan mendunia ini sudah kopi Toraja ini. Saya kira ini harus dikoneksikan gitu ya, informasi-informasi. Apalagi soal wisatanya. Tadi malam kami menginap di Lolai ya. Nah itu pagi-pagi sudah ketemu dengan awan yang luar biasa. Saya kira ini memang penting dikasih waktu tarik ini. Kami memang di Donggala itu lebih dominan di wilayah pesisir. Beberapa objek wisata yang menjual pesisir. Ini kan tipikal wisata juga kan macam-macam nih. Ada yang senang dengan yang hutan-hutan, dengan ketinggian gitu kan. Nah ini Toraja sangat menarik. Ini penting kita sambung. Tinggal kita menghitung range waktunya itu kesini berapa sih, transportasinya lewat apa gitu kan. Ini sangat penting. Dan kadang-kadang kan wisatawan itu selalu menghitung itu. Berapa waktu saya butuh dari Palu misalnya ke Donggala berapa, sampai wisata berapa hari. Juga dari Palu saya ke Toraja itu butuh berapa jam saya naik mobil wisata ke sini. Ini yang semua informasi-informasi yang kita elaborasi bersama. Dan saya yakin semua daerah akan dipacu kita ke depannya. Bahkan 2023 itu sudah diancang-ancang ini harus fresh gitu ini. Ya, karena ancaman global ini juga sangat-sangat mengerikan ini. Bahkan warningnya itu 2023 itu resesinya luar biasa. Jadi kami juga, saya juga melihat secara umum di sini potensi ini ya pertaniannya sangat-sangat lumayan. Mungkin itu tambahan dari saya ya, mana melihat Toraja ini. Kemudian satu yang paling saya juga bicarakan tadi dengan teman-teman di Toraja Utara, bahwa patron untuk lembaga adat, bicara adat itu Toraja menjadi daerah riset yang dalam dari dulu. Saya tahu saya pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Gimana sih apa saja yang sudah dibungkus untuk menguatkan lembaga adat. Mungkin ada perdanya atau apa ya, karena seingat saya ya masih beliau ini ada di Badan Perda. Kita sudah coba 2016 itu bikin perda desa adat, tapi sekali lagi memang mentoknya itu ya, karena memang bicara desa adat ini kan cukup kompleks ya, cukup kompleks, bukan cuma soal bagaimana atributnya, bagaimana pelaksanaan adatnya, juga bicara kewilayahan, gimana sih wilayah adat. Dan itu selalu dibentukkan dengan mana sih porsi desa adat, mana desa menurut undang-undang. Nah itu yang selalu berperan. Dan di sini kalau bicara wilayah adat pasti bersentuhan langsung dengan hutan lindung, iya kan? Di situ kita dilemanya. Satu sebetulnya Toraja dari dulu. Saya pernah masuk ke Toraja itu 2009, melihat potensi-potensi itu. Gimana dengan menurut desa adat, bentukannya di mana? Ternyata memang di soal wilayah kita. Kalau yang saya lihat ya, hampir semua wilayah adat itu pasti masuk dalam kawasan. Itu problem yang ketemu itu. Dan memang kalau kita mau bongkar kekuatan kehutanan, waduh ini bicara undang-undang yang itu revisi habis ini. Kita melawan negara. Melawan negara akhirnya. Jadi sama dengan temuan kita kemarin di Palopo misalnya. Selama ini kita kenal bahwa ada desa dalam kawasan itu. Ternyata di Palopo itu kelurahan masuk dalam kawasan. Aneh itu.
Dari kelurahan ke Jambu itu memang, itu dalam kawasan darat, bukan itu makanya. Jadi asik, apa namanya, ngeri-ngeri sedap memang. Jadi kita bicara bagaimana wilayah-wilayah adat yang kita mau apa. Kan salah satu tujuan itu kita pemetaan wilayah. Mana sih wilayah adat? Nah ketika dibenturkan dengan kota kehutanan, sudah mulai nongol. Betulannya pasti di situ. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira apa yang merupakan pertanyaan yang perlu kami memberikan masukan bukan jawaban. Ya, masukan. Kita sama-sama memberi masukan ya. Karena kalau dikatakan pertanyaan memberikan jawaban nanti tidak pas. Jadi masukan, dan saya yakin bahwa apa yang bapak-bapak sampaikan pada saat ini tentu sudah merupakan pertanyaan juga di Toraja Utara. Namun saya mau katakan bahwa dari sisi adat ya ada kesamaan dan ada banyak perbedaan. Ya dari sisi adat pelaksanaan Lambu Solo, ya, pesta kedukaan karena yang paling terkenal, tentu ya, kalau dikatakan Tanah Toraja persamaan ada, tetapi perbedaan pasti banyak. Ya, jadi mungkin nih saya mau katakan bahwa Tanah Toraja terkenal dengan para wisata, tetapi tentu tidak akan jauh beda dengan daerah Bapak. Para wisata ya perlu kami syukuri bahwa Tanah Toraja itu oleh Yang Kuasa memberikan daerah yang cukup untuk digali menjadi satu bumi lagi badada istilahnya di sini, yang tidak kalah dengan daerah-daerah luar. Tanah Toraja ditambah lagi dengan sisi adat budayanya. Nah tadi Bapak pertanyakan bahwa di dalam strategi bagaimana para wisata ini berkembang, karena PAD kami tentu besar bersumber dari para wisata sendiri, baik itu para wisata alamnya dan lebih banyak para wisata budaya. Jadi untuk alam tidak jauh beda dengan Toraja Utara. Di sini banyak juga wisata alamnya. Jadi dikaitkan dengan Toraja Utara, tentu kekayaan alam Toraja Utara, Tanah Toraja hampir sama. Jadi alam. Untuk budayanya tentu tadi saya sudah sampaikan, apakah tadi pertanyaan bahwa apakah itu ada waktu kalender wisatanya, tentu saya disampaikan pada saat ini untuk aturan bagaimana rencana kepariwisataan masih dalam tahap pansus. Kami baru dalam tahap pansus. Saya tidak tahu kenapa sampai tadi saya minta ini, saya baca-baca karena kami akan evaluasi, sudah tahap evaluasi di provinsi. Saya minta tadi sama pendamping, saya akan ikut, kasih saya mau baca-baca. Ini kami baru dalam tahap penyusunan bagaimana rencana peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja yang mengatur tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan. Ya, jadi dipangkap, tetapi sudah hampir final karena kami sudah berkoordinasi ke beberapa daerah yang ada rujukan sama dengan Kabupaten Tanah Toraja, di mana para wisata yang ada alam dan ada budaya untuk menjadi bahan perbandingan bagi kami untuk menyusun dan membahas tentang ini. Tentu kajian dilakukan oleh satu lembaga. Ini dari Bukit Toraja kemarin yang kita ambil untuk mengkaji dan menyusun sesuai dengan aturan, di mana peraturan yang ada kita lihat ini rujukannya dari rencana induk kepariwisataan nasional dan provinsi. Tidak bisa terlepas dari situ, nasional dan provinsi, sehingga kami buat. Tetapi ini pada saat disodorkan oleh, karena ini adalah rencana peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah, waktu disodorkan itu terlalu gemuk
pasal-pasalnya, sehingga setelah pansus bekerja itu kita berupaya dirampingkan, ramping kecil pasalnya tetapi luas cakupannya. Jadi itu sehingga sampai saat ini inilah yang menjadi rencana induk kepesertaan yang akan rujukannya untuk menjadi nantinya, mudah-mudahan tidak ada kendala, minggu ini tanggal hari Kamis kan akan berangkat besok kami akan berangkat ke Biro Hukum Provinsi untuk evaluasi, untuk mendapatkan apa-apa lagi yang bisa menjadi perbaikan. Jadi itu Pak, yang diminta tadi apakah ada, saya tidak tahu kalau Toraja Utara sudah ada. Kalau Tanah Toraja baru dalam tahap, belum juga Pak ya, berarti kami lebih awal lagi. Karena ini tinggal satu langkah lagi Pak, kami sudah ada perda begitu. Ya, jadi itu untuk di dalamnya di sini Pak ada strategi bagaimana pembangunan keperawatan, ada strategi pemasaran, bagaimana indikasi program keperawatan, semua terkait. Ya, jadi itu untuk rencana Indo Kepariwisataan. Yang berikut tadi ada sektor UMKM di mana kopi Tanah Toraja itu mendunia. Itu tidak bisa dipungkiri Pak, bahwa itu sebenarnya, dan itu kaitannya dengan UMKM semua juga sudah ada tersirat paling tidak dari misalnya bagaimana pengembangan dikaitkan dengan, karena itu tidak bisa terlepas. Ini yang kami kemarin ke Bandung kemarin untuk konsultasi tentang itu, koordinasi untuk penyusunan, dan Bandung memang lengkap, dan itu sudah sampai dia punya hasil produksi itu sudah keluar. Jadi caranya semua yang kita gali di sana untuk bagaimana caranya Tanah Toraja. Tetapi Tanah Toraja dalam hal ini jelas sudah ada kiat-kiat yang dilakukan oleh pihak Pemda bagaimana untuk melestarikan apa yang sudah ada di Tanah Toraja, terkhusus adalah kopi Toraja yang selama ini memang sudah mendunia dan diminati oleh banyak orang, bukan hanya orang Toraja. Kadang kalau misalnya kita keluar, pasti ya paling tidak kopi Toraja saya dibawa, itu sudah merupakan satu promosi yang kita bawa langsung ke. Jadi kami tidak pernah kalau keluar tidak pernah lepas kurang dari kopi Toraja. Kami selalu bawa, dan itu akan menjadi bahan promosi. Itu salah satunya mempromosikan apa yang sudah merupakan hasil dari bumi Toraja sendiri. Jadi itu. Jadi salah satunya untuk mempromosikan, tidak perlu kami promosi keluar dan membawa, tetapi paling tidak orang Toraja, DPR sendiri setiap bulannya ada yang berangkat, tidak pernah lepas dari kopi Toraja. Itu salah satu promosi yang kami bawa. Kami bawa oleh-oleh untuk di mana kami berkunjung, kopi Toraja, tidak perlu yang lain-lain, cukup kopi Toraja kami bawa. Dan puji Tuhan daerah yang kami kunjungi kadang ya memang minat, mana lagi kopi Toraja, berarti ini sudah merupakan satu bahan promosi. Itu yang saya lihat untuk sektor UMKM-nya berkembang Pak sementara. Jadi tidak ada putus-putusnya pemerintah daerah dalam hal ini. Kepariwisataan sendiri juga yang membidangi itu sendiri, kemudian ada OPD terkait juga yang bekerjasama dalam hal bagaimana pengembangan UMKM. Sampai pada saat ini itu pendataan untuk UMKM itu marak dilakukan. Jadi masih sama Pak, untuk ini belum ada. Jadi itulah yang merupakan ketertinggalan kami di Tanah Toraja. Bagaimana ya, promosinya banyak, tetapi untuk bagaimana untuk membawa apa yang kita sudah promosikan ini yang masih sementara. Bagaimana Tanah Toraja untuk membenahi diri sehingga bisa sama dengan daerah lain. Yang berikut Pak, bahwa desa adat, kalau saya tidak salah Pak, bulan lalu Pak Bupati baru meresmikan ada daerah wisata, desa wisata itu, karena ini baru hasil kunjungan kita beberapa bulan dan 1-2 tahun yang lalu. Saya lihat itu sudah mulai berkembang. Masalah untuk hutan Tanah Toraja alami sendiri. Terus terang sampai saat ini daerah Olong ini sampai kemarin kami masih membicarakan di
anggaran perubahan karena kami mendapatkan bantuan provinsi untuk daerah Olon, tetapi terkendala lagi. Kenapa? Masih tersendat, bukan tidak dilanjutkan, tetapi masih sedikit tersendat karena ada jalan yang akan menuju ke daerah wisata Olon ini yang sangat terkenal lagi, Olon di Tanah Toraja ini, itu masuk di hutan lindung ya. Hutan lindung ya. Hutan lindung. Jadi sementara kita memberikan tugas ke Pak Bupati bagaimana untuk berkomunikasi, karena di situ untuk membangun wisata itu jelas melewati area hutan, jadi tidak bisa lagi. Nah ini yang menjadi kendala sehingga tahun kemarin kami tidak sempat untuk bagaimana realisasi anggaran yang diberikan dikembalikan. Tahun ini masuk lagi, kendalanya itu lagi. Jadi saya kira sama Pak. Kalau daerah Tanah Toraja begitu banyak tempat untuk membuka objek wisata alam, tetapi karena lagi-lagi masuk di area hutan, sehingga bagaimana untuk kebebasan itu dari komisi juga sudah berkonsultasi ke provinsi dan itu jalan keluar belum pasti seperti apa ininya, sehingga ini juga merupakan PR bagi kami kira-kira seperti apa sehingga Tanah Toraja bisa sama dengan negara lain karena terkenal. Mungkin itu Pak untuk adat, karena yang tertua ada negara yang lebih mengetahui tentang adat budaya di Tanah Toraja, khususnya untuk rambu. Kalau rambu tuka di sini Pak perkawinan nggak terlalu nggak terlalu menjadi geming bagi kami, itu persoalan berbeda dengan daerah lain. Tetapi kalau rambu Solo ya itu bisa makan ya, rambu tuka dengan Solo istilahnya Pak di sini. Kalau tuka berarti menanjak, itu syukuran. Kalau Solo berarti turun, kita berduka. Jadi rambu Solo itu sama dengan Toraja Utara, kadang itu memakan dana sampai miliar. Jadi kalau untuk rambu tuka pernikahan ya jutaan, puluhan juta ya, sudah bisa terlaksana. Tetapi kalau untuk rambu Solo, apalagi kalau di sini ada kelas-kelasnya, ada kelas-kelasnya, ya. Jadi kalau seperti itu ya disimpan dulu Pak, 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun untuk ditunggu bagaimana supaya kalau dia punya anak cucu sudah siap baru. Tetapi itu menjadi satu ikatan kekeluargaan yang luar biasa di Tanah Toraja. Sampai keturunan keberapa pun kami saling kenal dan erat hubungannya karena acara Rambu Solo. Pada saat kedukaan kita sudah taruhlah 1 tahun ke depan rencana orang tua yang meninggal, berarti mulai dari sekarang itu dilihat hari liburnya kapan supaya semua baik yang masih sekolah SD, TK dan sampai yang bekerja itu sudah menyiapkan memang waktu, menyiapkan dana untuk siap pulang kampung, akan bertemu dengan sanak keluarga, bukan merayakan, tetapi untuk melakukan pesta adat Rambu Solo untuk keluarga yang meninggal. Jadi semua datang. Jadi kita saling kenal Pak, makanya ikatan kekeluargaan orang Toraja itu kuat dalam satu rumpun, pasti kuat karena adanya. Kalau itu sudah tidak ada Pak, berarti akan bercerai-berai. Tetapi karena kekuatan orang Toraja dalam Rambu Solo, tetapi ada tata cara pelaksanaannya, tidak sembarang juga bahwa asal dilaksanakan ya, kapan, tetapi ada. Dan itulah yang masuk tadi yang namanya apa tadi ya istilah ya, kalau panen sampai satu ya kesatuan wilayah adat itu tidak sembarang Pak. Jadi di Tanah Toraja saja ya ada Tanah Toraja terbagi-bagi lagi. Ada 32 wilayah adat. Wilayah adat di situ, jadi tidak sama. Ada dalam satu kecamatan beda tata cara adatnya untuk pelaksanaan. Jadi ada yang namanya diusung dan apa solo, ada juga wilayah yang tidak boleh seperti itu. Jadi memang agak kalau mau belajar adat budaya Tanah Toraja tidak bisa sesingkat Pak. Pasti lama saya saja yang sudah umuran 50 tahun setengah abad lebih belum bisa kesampaian dengan apa yang dimiliki oleh Bapak Dedek Rantai karena dia lebih tua. Itu jadi kita belajar diajari oleh alam sendiri seperti itulah dengan